Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam saya ucapkan bagi kalian yang sudah mampir di channel saya hari ini. Nah, ini hanya berisi beberapa materi tentang pembelajaran sejarah. Mungkin bisa kalian gunakan bagi adik-adikku yang sekarang sedang berada di kelas 10 maupun di kelas 11. Karena materi tentang kolonialis dan imperialis ini, setahu saya, kalau di kelas 10 ini diajarkan pada mereka yang mengikuti jenjang SMK. Sedangkan mereka yang mengambil jenjang SMA, penjajahan bangsa Belanda di Indonesia ini ada di materi kelas 11. Oke, selamat menyaksikan. Nah, penjajahan bangsa Belanda di Indonesia. Kali ini yang saya bahas hanya saya khususkan pada penjajahan bangsa Belanda. Kenapa? Karena untuk yang bangsa Portugis sama bangsa Spanyol bisa kalian lihat di YouTube saya yang selanjutnya. Sebelum memulai bagaimana penjajahan bangsa Belanda itu datang ke Indonesia, ada baiknya kita terlebih dulu tahu yang menjadi latar belakang penjelajahan bangsa Barat ke Indonesia. Ada 5 yang saya rangkum di sini mengenai penjelajahan bangsa Barat di Indonesia. Yang pertama, mengenai jatuhnya kota Konstantinopel. Hal ini tidak terlepas dari adanya perang salib. Nah, di mana pada saat itu, pada masa Perang Salib, kota Konstantinopel jatuh ke wilayah Turki Utsmania. Akibatnya, bangsa Eropa yang notabene dia beragama non-Muslim, Kristen, tidak boleh berdagang rempah-rempah di wilayah Konstantinopel. Padahal Konstantinopel ini adalah satu-satunya pelabuhan dagang yang bisa digunakan bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, jika dia adalah satu-satunya pelabuhan yang digunakan untuk berdagang rempah-rempah, untuk mendapatkan rempah-rempah ini ditutup oleh bangsa Turki, maka mau tidak mau bangsa Eropa atau bangsa Barat itu harus mencari alternatif baru bagaimana dia bisa mendapatkan rempah-rempah agar negaranya tidak kekurangan rempah-rempah, karena kita tahu sendiri di abad ke-14, rempah-rempah itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan, sesuatu yang sangat penting bagi bangsa Eropa. Karena bangsa Eropa kondisinya di sana itu musimnya dingin, sehingga membutuhkan rempah-rempah untuk menghangatkan tubuh. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Jadi, Marco Polo itu sebenarnya bukan tokoh penjelajah. Dia itu sebenarnya adalah seorang pedagang dari Venesia yang sangat rajin menulis. Jadi, setiap laporan perjalanan yang dia lakukan itu dia akan tuliskan di sebuah bukunya. Salah satu buku kisah perjalanan Marco Polo adalah tentang 1001 keajaiban dunia. Jadi pada saat itu Marco Polo berada di wilayah Cina. Betapa sangat terkejutnya Marco Polo, dia mendapati sebuah batu ajaib yang menyegarkan. Dan ternyata itu adalah es batu. Di mana pada zaman dahulu di dunia barat belum ditemukan bagaimana cara membuat es batu. Dan yang kedua, Marco Polo dibuat tertegun ketika dia berada di Cina dan disuguhi oleh sebuah teh. Dan tehnya itu berasal dari daun yang diseduh. Menurutnya Marco Polo, daun itu sangat ajaib karena rasanya enak. Hal inilah dituliskan oleh Marco Polo di beberapa bukunya, di buku tentang 1001 keajaiban dunia. Nah, melihat dari catatan perjalanan yang dilakukan di Marco Polo, betapa kayanya dunia timur yang diceritakannya, hal ini membuat bangsa Barat semakin ingin membuktikan, benar nggak ya bangsa Timur itu sangat kaya? Benar nggak ya bangsa bangsa Timur ini kaya akan rempah-rempah? Jadi, kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur itu menjadi salah satu pemicu bangsa Barat untuk melakukan penjelajahan samudra hingga dia bisa sampai ke wilayah Indonesia. Lalu yang ketiga, penemuan Kopernikus yang didukung oleh Galileo yang menyatakan bumi itu bulat. Seperti kita tahu sendiri, bahwa pada zaman dahulu di abad ke-14 bangsa Barat itu tidak pernah merasa
puas dengan apa yang telah dihasilkan. Intinya mereka selalu khawatir dengan dan selalu ingin membuktikan nyata, benar nggak omongannya si Kopernikus ini yang didukung oleh pendapat Galileo bahwa bumi itu bulat, bahwa jika kita berada pada satu titik, maka kita akan kembali ke titik itu. Maka dari itu, untuk membuktikan omongannya Kopernikus yang didukung oleh Galileo bahwa bumi itu bulat, maka bangsa Barat mulai berlomba-lomba untuk melakukan pelayaran samudra sampai ke wilayahnya Indonesia. Ditambah lagi dengan faktor yang keempat, penemuan kompas. Kompas ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, dikarenakan jika sudah ditemukan kompas yang begitu canggih, maka bangsa Barat bisa menentukan arah, bagaimana nanti dia akan menuju ke timur dan bagaimana nanti dia akan pulang ke negaranya. Karena di zaman pada abad ke-14 itu, jangan kita berpikir bahwa perjalanan dari Belanda ke Indonesia hanya memerlukan waktu beberapa jam. Itu salah. Jadi zaman dahulu mereka menggunakan jalur laut, di mana di dalam pelayarannya itu bisa sampai bertahun-tahun, bahkan di dalam pelayarannya tidak sedikit para pelayan samudra ini yang terkena bajak laut, hingga akhirnya mereka juga tewas di daerah perairan tersebut. Jadi memang begitu sangat banyak sekali rintangan yang didapatkan bangsa Barat untuk menuju dunia timur, di mana dunia timur itu menurut ingatannya bangsa Barat, dia adalah sebuah dunia yang dimana kaya akan rempah-rempah dan juga kaya akan beberapa keajaiban dunia. Ditambah yang kelima adalah semangat reconquista, di mana hal ini itu muncul dengan semboyan 3G, gold, glory, sama gospel. Gold itu artinya emas, berarti dia misinya bangsa Barat ke wilayah timur itu adalah misi untuk mendapatkan kekayaan. Yang kedua adalah glory. Glory itu adalah kejayaan. Jadi yang pertama itu adalah kekayaan, yang kedua itu adalah kejayaan. Artinya apa? Artinya dia menginginkan sifat kejayaan itu muncul di dalam bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda yang notabene negaranya adalah negara kapitalis, di mana di dalam negara kapitalis itu muncul dalam benaknya dia ingin keluar uang sedikit dan mendapatkan laba yang sangat banyak. Baru yang ketiga itu adalah gospel, yakni misi menyebarkan ajaran agama Kristen yang merupakan balas dendam dari jatuhnya bangsa Barat pada saat perang salib, di mana bangsa Barat dikalahkan oleh bangsa Kristen, sehingga akhirnya bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra ke wilayah timur sambil mengajarkan ajaran-ajaran agama Kristen, yaitu semangat gospel. Oke, ini adalah materi sebelumnya. Sebelum kita masuk ke Belanda, tidak terlepas dari dua tokoh atau dua negara yang menjadi pelopor penjelajahan bangsa Barat, yakni bangsa Portugis sama bangsa Spanyol. Dua negara inilah yang menyebabkan bangsa-bangsa Barat seperti Belanda, Inggris akhirnya menempuh jalur laut dan ingin menemukan wilayah timur penghasil rempah-rempah. Untuk bangsa Portugis, tokoh perjalanannya atau tokoh penjelajah samudranya itu bernama Bartolomeus Dias, Vasco da Gama, dan Alfonso de Albuquerque. Sedangkan dari bangsa Spanyol itu kita akan ketemu sama Columbus, Magellan, dan Juan Sebastian Elcano. Di mana Juan Sebastian Elcano ini adalah anak buahnya dari Magellan. Yang selanjutnya, penyebab penjajahan Belanda di Indonesia. Yang pertama, penutupan Lisabon oleh Spanyol akibat unifikasi antara Spanyol dan Portugis yang berdampak pada Belanda melakukan beberapa ekspedisi hingga sampai ke wilayah Indonesia. Ekspedisi atau tokoh pelaut Belanda itu terdiri dari 3. Yang pertama ada Cornelis de Houtman serta Pieter de Keyser. Yang kedua ada J.J. van Eyck, yang ketiga ada Wybrein van Marwijk. Jadi ada 3 tokoh penjajahan bangsa Belanda yang dikirim Ratu Belanda
untuk melakukan penjelajahan samudra untuk mendapatkan wilayah dengan penghasilan rempah-rempah yang sangat banyak. Cornelis de Houtman. Rombongan Cornelis de Houtman menggunakan rute Portugis berangkat pada 2 April 1595 dan sampai di pelabuhan Lada Utama di Jawa Barat, Banten pada Juni 1596. Setibanya di Banten, rombongan de Houtman diterima baik oleh penduduk Banten dan Sultan Abdul Mufakir Mahmud Abdul Qadir. Karena dianggap sahabat, Sultan Banten meminta Belanda untuk meminjamkan kapalnya guna menyerang Palembang. Permintaan ini ditolak oleh Belanda dan bahkan Belanda bersifat angkuh dan tak bersahabat serta diberitakan pernah merampok 2 kapal Jawa penuh dengan lada. Nah, dari rangkaian beberapa peristiwa dari Cornelis de Houtman ini, kita tahu bahwa pelayarannya Cornelis de Houtman pertama yang sudah sampai ke Banten itu bisa dikatakan failed, mission gagal. Dikarenakan apa? Dikarenakan bangsa Indonesia tidak menerima baik rombongan ini, karena rombongan ini angkuh dan semena-mena, sehingga rombongan Cornelis de Houtman ini harus berakhir dengan diusirnya dari wilayah Banten oleh Sultan Banten. Namun, bukan Belanda namanya. Jika hanya 1 kali percobaan, dia tidak akan mencoba yang kedua kali. Belanda terus mencoba mengirimkan ekspedisinya yang kedua. Hingga nanti Cornelis de Houtman ini belajar dari kesalahan masa lalunya, berasal dari kesalahannya dia ditolak mentah-mentah oleh warga Banten. Nanti di pelayaran kedua itu Cornelis de Houtman bisa berhasil menaklukkan wilayah yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena si Cornelis ini mulai bisa mengambil hati bangsa Indonesia dan mulai bisa bersifat ramah. Padahal bisa dikatakan Cornelis de Houtman ini tujuannya sama. Dia ingin mendapatkan rempah-rempah, dia ingin menguasai wilayah perdagangan rempah-rempah yang sangat banyak yang ada di Indonesia. Yang ketiga, yang selanjutnya adalah J.J. van Eyck. J.J. van Eyck sampai di Nusantara pada 1598 dan mendarat di Banten. Van Eyck dengan baik disambut dengan baik oleh Sultan Banten karena alasan politis. Pada saat itu, kondisi Banten sedang berperang dengan Portugis. Jadi Sultan Banten ini meminta bantuan dari Van Eyck. Dan Van Eyck sendiri pun juga sudah belajar kesalahan dari yang telah dilakukan oleh Cornelis de Houtman. Apa kesalahannya? Ya, Cornelis de Houtman bersifat angkuh. Jadi ketika Jacob van Eyck ini melakukan pelayaran dan tiba di Banten, dia mulai berperilaku baik. Dia mulai berperilaku sopan sehingga warga Banten itu senang dengan pelayarannya Van Eyck dan bahkan Sultan Banten itu meminta bantuan Van Eyck untuk mengusir Portugis dari wilayahnya, yaitu dari wilayah Banten. Nggak taunya apa yang terjadi? Ya, memang benar Banten itu berhasil mengusir Portugis dari wilayahnya atas bantuan dari Van Eyck. Tapi iya, Banten masuk lagi ke jurangnya buaya, yaitu masuk pada pemerintahannya Van Eyck, di mana Van Eyck ini ya sama dengan Cornelis de Houtman, dia itu menginginkan yang namanya pembisnis, yang namanya berasal dari Belanda dengan negara-negara kapitalis, dia sangat menginginkan yang namanya rempah-rempah. Jadi Van Eyck ini juga dia juga menginginkan rempah-rempah yang dimiliki oleh negara Indonesia dan ingin mendapatkan laba yang sangat besar akan adanya rempah-rempah. Sebelum kembali ke Belanda, Van Eyck memerintahkan sebagian kapal ke Maluku di bawah pimpinan Wybrandt van Marwijk. Jadi, ketika Van Eyck kembali ke negara Belandanya, di Indonesia sudah ada tokoh yang menjadi perwakilannya Van Eyck, yaitu Wybrandt van Marwijk. Nah, ini kondisi pelayarannya. Nah, sekarang Wybrandt van Marwijk ini adalah yang tadi diserahkan tugas oleh Van Eyck. Rombongan Wybrandt van Marwijk sampai di Ambon pada 1599. Karena terbatasnya rempah-rempah di Ambon, Van Marwijk melanjutkan ke Ternate dan Jacob van Heemskerck ke Kepulauan Banda.
Kedua tempat tersebut memiliki banyak rempah-rempah. Belanda diharapkan menjadi sekutu untuk melawan Portugis yang sudah memonopoli perdagangan di sekitaran Maluku. Kemudian, pada tahun 1605, Belanda mampu memaksa Portugis untuk menyerahkan wilayah Ambon. Sedangkan pada tahun 1623, Kepulauan Banda mampu dikuasai Belanda dan sejak saat itu Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Jadi seperti itulah sejarahnya bangsa Belanda itu melakukan penjelajahan samudra dan melakukan pelayaran hingga sampai ke wilayah Indonesia, wilayah yang kaya akan rempah-rempah. Dan bagaimana perjuangannya bangsa Belanda, mulai dari yang pertama pelayarannya Jacob van Eyck, kemudian dilanjutkan oleh pelayarannya Wybron van Marwijk, sehingga berakhir dengan apa? Belanda bisa menerapkan kekuasaannya di Indonesia. Bahkan Belanda bisa mengusir Portugis dari wilayah Indonesia. Sehingga wilayah Indonesia, terutama di Maluku yang kaya akan rempah-rempah ini bisa 100% dikuasai oleh Belanda. Mulai inilah Belanda mulai menampangkan kekuasaannya di Indonesia yang nantinya akan berdampak pada munculnya beberapa kongsi dagang punyanya Belanda yang berpusat di Indonesia. Salah satunya adalah VOC. Namun untuk VOC tidak saya bahas di pertemuan kali ini. Mungkin akan saya bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya tentang penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, mulai dari bagaimana Belanda itu bisa sampai ke Indonesia, sampai dengan keberhasilan Belanda bisa menguasai wilayah Maluku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.